Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang persiapan penetapan untuk praktikum semester gasal analisis instrumen ya. Yang pertama adalah kadar Fe dalam air sumur metode spektrofotometri. Dasar prinsipnya adalah ion besi 3 atau Fe3 dalam suasana asam itu akan bereaksi dengan KCNS atau kalium tiosianat, membentuk senyawaan kompleks berwarna merah. Sebagai pengasam digunakan HNO3 atau HCl ya. Terus kompleks berwarna atau visible yang warnanya merah tadi itu diukur serapannya pada spektrofotometer UV vis 470 nanometer ya, sesuai dengan warna merah, sesuai dengan warna senyawanya ya, warna larutannya ya, sehingga panjang gelombang yang sesuai adalah 470 nanometer. Reaksi yang berlangsung adalah Fe3+ ditambah 6 KCNS membentuk senyawaan kompleks K3FeCNS 6 kali ditambah 3 K+. Ya. Nah, ini kan sudah tahu ya, kalium tiosianat. Kalau yang ini, yang satunya, yang ini ya, ini adalah kalium, K ini adalah kalium. Lalu ini disebutkan bilangan koordinasinya dulu, yaitu heksa. Terus CNS ini adalah sianato ya, heksatiosianato. Nah, ini adalah Fe itu bisa disebut, sebenarnya yang kita tahu kan dia disebut besi atau ferro atau feri, betul ya. Jadi bisa ferro atau feri. Nah, tetapi di sini kita kan harus tahu dulu apakah dia ferro atau feri kan gitu ya guys ya. Nah, itu ditahunya lewat membilokskannya ya, membuat biloksnya. Nah, caranya, jadi ini belum diisi ya guys, ini menunggu besinya itu bilangan biloksnya berapa. Nah, caranya itu kan ini ada K3 Fe CNS 6 kali. Nah, ini kalau diionkan itu jadi 3 K+, betul ya, dan Fe CNS 6 kali 3 min gitu ya guys ya. Kenapa bisa 3 min? Karena di sini 3+ ya guys. Sehingga supaya netral jadi 3 min. Nah, terus caranya ini cara untuk menentukan biloks Fe itu dikerjanya lewat yang ligannya dulu, namanya ligan ya. Nah, CNS itu memiliki nilai min 1. Min 1 dikali 6 yaitu min 6. Sehingga supaya jadi min 3 maka di sini harus plus 3. Betul ya guys? Sehingga plus 3 sama negatif 6, total hasilnya negatif 3. Artinya besi yang dimaksud adalah besi 3. Berarti di sini heksatiosianato ferat 3. Oke, dan penamaannya itu 3 ini dari Romawi, 3 ini dari biloks ya, Romawi 3 ini dari biloks. Kemudian kalau ferat ini memang dari aturan penamaan senyawaan kompleks ya guys. Kalau dia ligan anion, maka dia harus ada AT-nya. Ya, ini anion ya, gara-gara F bla 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 3 min. Maka dia harus ada penulisan AT-nya, jadi ferat 3. Oke. Berikutnya adalah cara kerjanya. Pembuatan larutan induk dan deret standar. Nah, pertama di sini kita membuat deret larutan induk terlebih dahulu. Ini mengambil dari larutan SRM ya, atau standar reference sebentar. Oke, jadi SRM itu adalah standar reference material. Jadi dia adalah bahan baku standar yang tersedia di lab ya, yaitu di sini larutan SRM Fe 100 ppm. Nah,
Sebenarnya untuk larutan SRM 100 ppm kayak gini biasanya itu sekolah itu beli, maksudnya ada memang bentuknya itu larutan, terus konsentrasinya itu akurat sekali gitu ya, 100 ppm. Namun kadang sekolah juga tidak mengambil dari standar reference material atau SRM secara langsung karena memang mahal dan juga mahal lah ya intinya ya guys. Maka kalian biasanya disuruhnya itu bukan ngambil dari SRM, melainkan menimbang sendiri atau membuat sendiri dari amonium, dari tawas feri amonium sulfat ya guys ya. Jadi dari NH4 FeSO4 2 kali 12H2O. Jadi kalian mengambil dari sini. Bukan mengambil, membuat 100 ppm dari sini, oke? Nah, untuk pembuatan 100 ppm jika diketahui jika dihitung lewat padatan tawas feri itu, rumus yang digunakan adalah miligram tawas feri amonium sulfat TFAS ya. Rumusnya itu adalah Mr dari TFAS dibagi dengan AR dari, karena di sini disuruh bikin larutan Fe berarti AR-nya ARFe, kemudian dikali dengan ppm yang disuruh sama soal. Jangan lupa juga dikali dengan labu ukur yang mau dipakai ya, atau volume lah ya kita bilang di sini ya, atau liter aja supaya nggak salah. Oke, supaya nggak salah-salah. Jadi rumusnya kayak gitu. MRTFAS dibagi ARFE dikali ppm-nya yang disuruh dikali liter. Ya. Untuk MRTFAS ini berarti kan kalian tinggal hitung seperti biasa ya guys. MR-nya misalnya aku nggak tahu berapa. Terus nanti untuk ARFE ini di sini karena Fe tidak mengandung indeks, maka di sini ya satu kali ya, alias tidak ada pengalinya gitu. Karena indeksnya memang nggak ada ya untuk Fe. Lalu dikali dengan, ini nanti dicari sendiri, terus nanti dikali dengan 100 ppm yaitu miligram per liter ya. Terus dikali liter yang disuruh sama gurunya. Misalnya kita disuruh bikin Fe 100 ppm di volume, misalnya kalau disuruh bikin di volume berapa ya anak-anak, 100 mili misalnya, berarti 0,100 mili ya misalnya ya, berarti itu 0,1 liter ya, berarti kalian kalikan dengan 0,1 liter kayak gitu. Nanti kalau misalnya sudah dihitung hasilnya itu sebagai miligram ya, hasilnya itu terhitung sebagai miligram. Oke anak-anak, jadi nanti tinggal ditimbang sekian miligram. Kalau mau diubah gram juga bisa ya, diubah sendiri, terus dimasukkan ke labu ukur yang disuruh tadi yaitu 100 mili kayak gitu. Paham ya? Jadi untuk larutan induk ya, ini namanya larutan induk ya anak-anak ya. Larutan induk itu bisa kalian hitung, bisa kalian bikin sendiri dari penimbangan ya, penimbangan bahan ininya, padatannya, atau bisa juga kalian ngambil dari larutan yang bersertifikat yaitu SRM gitu. Oke, nah di sini kita lanjutkan setelah larutan induk 100 ppm itu ada ya, atau jadi gitulah ya, sudah jadi nih, kalian pipet 10 mili ke labu ukur yang 100. Satunya lagi pipet 5 mili ke labu ukur yang 50 gitu. Ya guys ya. Nah, yang dari labu ukur yang ke labu ukur 100 ini nanti diencerkan ke 1 ppm, dibuat ke 2 ppm dan 5 ppm. Jadi 125. Gitu ya anak-anak. Nah 125 ini masing-masing muanya itu dimasukin ke labu ukur 50 gitu. Oke. Nah bagaimana kak cara saya itu tahu ini nilainya 1 ppm, sedangkan maksudku berapa yang harus saya pipet dari sini kan gitu ya pertanyaannya ya. Maka rumusnya adalah Vici Vaca selalu ya guys, rumus yang dipakai rumus pengenceran ya. Oke. Nah kita bikin rumus pengenceran. Berarti di sini nanti caranya ya kerja untuk bagian sini itu nanti V1 C1 V2 C2. Nah, yang mau dibikin itu taruh di V2 C2 ya guys. V2-nya dalam hal ini 50 karena labu ukurnya 50. C2-nya anggap saja di sini yang 2 ppm ya. 1 ppm dulu boleh, 1 ppm gitu ya. Nah, terus untuk V1-nya kan kita nggak tahu nih berapa yang harus kita pipet dari yang labu ukur sini toh. Kita nggak tahu berapa yang harus kita pipet. Nah,
kita juga membutuhkan C1. Jadi konsentrasi yang ada di labu ukur 100 ini berapa sih sebenarnya? Nah, berarti sebelum kita kerja ini, kita harus tahu dulu di dalam labu ini tuh berapa ppm sih gitu. Ya. Rumusnya sama guys, yaitu V1 C1 V2 C2 juga ya. Nah, untuk V2 C2 ini berarti yang mau dibikin yaitu dalam hal ini labu ukurnya ada ya 100 mili, cuman C2 nya konsentrasinya kita nggak tahu karena memang ini ya nggak dikasih tahu ya biasanya ya. Nah, untuk V1 dan C1 ini ada ya. V1 nya biasanya ada di instruksi kerja ya, yaitu volumenya diambil 10 mili, C1 nya konsentrasi yang satu atau konsentrasi pekat sebelumnya yaitu 100 ppm gitu ya guys. Sehingga kita coret-coret, maka C2 ini adalah 10 ppm. Maka di sini di labu ukur 100 ini, di labu ukur 100 mili ini bernilai 10 ppm ya. Yang artinya tadinya 100 ppm sekarang jadi 10 gitu ya. Terencerkan nih. Oke, bisa dipahami ya. Gitu guys. Terus berarti di sini kita tulisnya sebagai 10 ppm ya anak-anak. Ini 10 ppm. Oke, nanti tinggal dihitung ya. Jadi nanti V1-nya coret-coret tinggal 5 mili. Jadi untuk menjadi 1 ppm kalian harus memipet 5 mili ke labu ukur 50. Gitu ya. Begitu juga dengan yang 2 ppm dan 5 ppm caranya sama. Oke. Nah, berarti sekarang kita juga harus nyari yang dipipet 5 mili ke 50 mili nih. Berapa ppm nih kira-kira? Oke, berarti kita hitungnya lewat rumus yang sama ya. V1 C1 sama dengan V2 C2. Ini yang mau dibikin yaitu volumenya 50 labu ukurnya ya. ppm yang dibikin tuh kita nggak tahu ceritanya, nggak ditahu ya. Terus volume dan konsentrasi sebelumnya itu ada dikasih tahu di instruksi kerja ya. Jadi volumenya ini 5 mili anak-anak. Terus konsentrasinya yang besar banget ini ya 100 gitu. Sehingga coret-coret. Jadi hasil C2-nya adalah 10 ppm. Ya. Artinya yang kita buat di bagian kedua di sini adalah 10 ppm. Nah, terus kan kalian bertanya dong, kenapa Kak bikin 10 ppm di sini dan di sini gitu. Nah, untuk 10 ppm yang di sini ini nanti diukur di spektro ya guys. Sedangkan untuk 10 ppm yang di sini ini nggak diukur, alias sebagai perantara untuk membuat 1, 2 dan 5 kayak gitu. Paham ya? Sehingga pada saat dia itu belum diukur di spektro, maka tidak perlu ditambahkan HCl dan KCNS ya. Jadi penambahan HCl dan KCNS itu dilakukan pada saat kita mau ukur di spektro gitu ya. Karena 1, 2 dan 5 ini mau diukur, jadi kita tambahkan HCl 4N 2 mili, KCNS 10% 2 mili. Ya, terus nanti ditambahin Aquades hingga tanda tera, terus dihomogenkan kayak biasa ya. Begitu juga dengan yang 10 ppm yang bagian bawah ini, karena ini mau diukur di spektro, jadi kita juga harus tambahkan HCl dan KCNS juga dengan cara yang sama. Oke. Nah, kalau kalian menyadari ya, mereka ini berada pada labu ukur yang sama anak-anak ya, sama-sama labu ukur 50. Oke. Nah, kemudian setelah bikin larutan standar dan larutan standar induk dan juga deret. Ya, ini namanya induk, kalau yang ini namanya deret ya. Ini sampai sini nih deret. Jadi deretnya itu ibaratnya 1 2 5 10 gitu. Deret standarnya di penetapan ini. Oke. Nah, untuk pembuatan belangko, nah di sini juga diperlukan belangko ya. Biasanya belangko ini gunanya untuk mengoreksi apakah ada serapan yang dihasilkan dari pereaksinya gitu. Pereaksinya kan dalam hal ini HCl, KCNS sama Aquades kan. Apakah mereka bertiga itu menyerap sinar atau tidak. Nah, jadi dia itu sebagai pengkoreksi aja sih gitu ya. Apabila ada serapan yang tidak diinginkan gitu. Oke, terus untuk labu ukur yang dipakai sama ya seperti belangko dan juga seperti deret, yaitu labu ukur 50, ditambahkannya sama HCl dan KCNS, dihimpitkan di Aquades dan dihomogenkan gitu. Jadi intinya kalau belangko itu segala sesuatu yang dipakai di preparasi kecuali sampelnya gitu, kecuali larutan standarnya gitu. Oke, berikutnya adalah preparasi contoh. Nah, ini contohnya yang dipakai itu contoh air sumur ya anak-anak. Kalian pipet 25 dimasukkan ke labu ukur 50, sehingga di sini nanti ada faktor pengenceran ya, yaitu sebesar 50/25.
yaitu 2 kali. Jadi ada diencerkan 2 kali. Terus nanti ini ditambahkan HCl dan KCNS seperti biasa, diimbitkan, dihomogенkan, dan diukur di spektro. Nah, nanti berarti kan terukur nih, terbaca nih nilainya ya di spektro. Nah, terbacanya misalnya anggap saja 15. Nah, 15 ini yang terbaca di spektro. Nah, maka konsentrasi yang sebenarnya itu kalian harus kalikan dengan faktor pengencerannya. Jadi faktor pengencerannya dikaliin dengan angka yang terbaca di alat, yaitu 2 kali 15. Jadi konsentrasi sebenarnya itu ya 30 ppm. Kayak gitu ya anak-anak ya. Jadi diperhatikan apabila ada pengenceran. Lalu untuk perhitungannya di sini nanti ada persamaan regresi linier ya, persamaan regresi linier yaitu, dan juga slope, dan juga intercept, dan juga koefisien korelasi, dan juga kadar Fe dan kurva kalibrasi. Nanti ada kurvanya ya anak-anak. Nah, untuk persamaan regresi linier itu seperti yang pernah kita pelajari ya, sama kayak persamaan garis yang zaman dulu pas masih SMP, yaitu Y sama dengan A plus BX gitu, atau kadang juga disebutnya BX plus A. Intinya sesuatu yang berdekatan dengan X itu huruf B, dan sesuatu yang nggak ada X-nya itu huruf A, kayak gitulah guys ya, bisa ditukar tempat. Oke. Nah, terus anak-anak yang dekat dengan huruf X ini disebutnya slope, sedangkan yang nggak ada X-nya itu disebutnya intercept. Oke. Nah, slope itu apa Kak? Slope itu kemiringan kurva ya. Jadi kalau kalian punya suatu kurva kayak gini kan nanti grafiknya tuh linear ya anak-anak. Anggap saja kurvanya kayak gini. Nah, slope itu adalah ini ke sini. Jadi ini tuh miringnya berapa? Nah, ini namanya slope ya. Kalau intercept itu adalah jarak dari titik koordinat terhadap titik start dari kurva tersebut. Nah, ini namanya intercept. Oke, gitu. Nah, terus untuk mencari slope dan intercept ini kalian nanti disuruh menggunakan cara manual, yaitu pakai rumus ini dan ini ya. Namun ketika kita mau pakai kalkulator ya, itu bisa juga guys, dan hasilnya sama ya. Jadi kalian nanti harus bisa pakai kalkulator, slope yang pakai kalku, dan slope yang hitung manual gitu. Nah, kalau hitung manual, slope itu N dikali, N ini adalah jumlah data ya, jumlah data, datanya nanti berarti terdiri jumlah data yang dimaksud ini adalah konsentrasi yang kita ukur di deret standar ya. Jadi slope dan intercept ini kita menggunakan data deret standar ya anak-anak. Berarti kalau yang tadi kita tulis berarti ada 1, 2, 5, 10 ya. Cuman ada belangko anak-anak. Jadi 0, 1, 2, 5, 10. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data nanti yang terbaca ya. Sehingga N-nya itu nanti 5 gitu. Ya, konsentrasi ini kita anggap sebagai X. Jadi X-nya adalah konsentrasi ya guys. Kalau untuk Y ini adalah absorbansi. Ya, absorbansi. Nah, absorbansi ini nanti nilainya ada di komputer ya anak-anak. Kayak kalian nanti tinggal ngikutin aja rumusnya. N dikali sigma X Y, ini maksudnya sigma X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Oke, nanti kalian bisa lihat yang di contoh laplengnya aja ya. Kemudian untuk intercept itu rumusnya Y rata-rata dikurang B dikali X rata-rata gitu. Jadi nanti si X ini dirata-ratain gitu guys, si Y nya ini nanti datanya juga dirata-ratakan gitu. Oke. Jadi nanti rata-rata dikurang B nya itu dapat dari hasil yang tadi sebelumnya tadi ya, dikasih masuk terus dikali X rata-rata. Oke. Nah, berikutnya adalah koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini menunjukkan seberapa besar kepekaan konsentrasi terhadap absorbansi. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya dari 0 ke 1 itu absorbansinya naik segini gitu ya. Berarti kalau dari 1 ke 2 naiknya juga harus proporsional, harus segini juga gitu loh. Ya, jadi nanti dia kayak gini, grafiknya tuh jadi bagus gitu, jadi bisa lurus gitu guys ya. Jadi maksud dari koefisien korelasi itu kayak gitu, seberapa besar hubungan ya
yang apa ya, respon antara konsentrasi terhadap absorbansi gitu. Oke, responnya tuh gimana? Apakah dia kayak konsisten segini terus, atau tiba-tiba nanti ada yang aneh naiknya cuma segini? Nah itu ya yang dimaksud dengan koefisien korelasi. Artinya adalah koefisien korelasi semakin dia mendekati 1, biasanya kalau di spektrum tuh ya 0,9998 atau 999 kayak gitu. Nah kalau 999 maka dia bagus gitu ya. Jadi kalian bikin deretnya itu berhasil ya, bagus gitu ya anak-anak ya. Oke, makanya ketika pembuatan deret standar itu kalian harus teliti banget, milih-milihnya harus pas, nggak boleh sembarang gitu, nggak boleh sembarang kasih turun larutannya. Oke. Nah, untuk rumusnya itu sendiri untuk koefisien korelasi, sebelumnya simbolnya adalah R kecil ya. Kalau R kuadrat ini namanya koefisien determinasi. Oke. Nah, untuk R, rumus koefisien korelasi itu adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar. Nah, ini dikurung, sebelah sini dikurung. Kurungan pertama isinya adalah N dikurang sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Dikali kurungan lagi yang kedua, N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Oke. Gitu, guys. Nah, sama ini juga nanti bisa kalian lihat di Lapleng saja ya, supaya bisa dipahami dan mudah kok ya anak-anak. Kemudian untuk kadar Fe dari soal ini, dari penetapan ini jangan lupa dikalikan Fp tadi yang sudah kita bahas ya, yang tadi ya, Fp dikali dengan ppm pembacaannya. Nah, untuk kurva kalibrasi nanti kan kalian disuruh bikin kurva ya anak-anak. Nah, itu pekerjaannya adalah kalian tinggal mencari Y-nya. Ya, jadi tinggal dicari Y1, Y2, Y3, intinya sampai banyaknya data tadi, berarti sampai Y5 ya. Nah, itu rumusnya tinggal A plus BX ya, rumus regresi pada umumnya lah ya. Nah, di sini ini kalian cari, nanti X-nya ini tinggal dikasih masuk konsentrasi yang tadi sudah kutuliskan ya, berarti ini 0, nanti diganti 1, nanti diganti 4, 1, 2, 5, 10 kayak gitu ya. Jadi ini tinggal digonta-ganti aja angkanya ya anak-anak ya, sesuai dengan deret gitu. Oke. Nah, jadi nanti kalian tinggal ngeplotkan grafiknya ya. Grafiknya nanti diplotkan, ada yang sebelum linear, ada yang sesudah linear ya. Kalau sebelum linear itu yang data asli dari komputer. Kalau yang setelah linear itu data ini asli dari komputer ya. Kalau yang sesudah linear itu yang ini, yang sudah kita modifikasi, sudah kita hitung-hitung tadi. Oke. Ini yang dari hasil hitungan yang ini. Oke. Gitu guys. Nanti yang sesudah linear ini wajib hukumnya untuk dia itu lurus banget. Kalau agak-agak melenceng berarti dia ada yang salah ya anak-anak ya. Antara alatnya yang salah atau kalian yang salah hitung. Oke, begitu.